akan mempelajari tentang besaran dan satuan. Baik, sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita. Untuk itu, doa dimulai. Amin. Baik, selanjutnya Pak Guru mengingatkan untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Rajin-rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan hindari keramaian. Insya Allah kita terjaga dari penyakit atau virus yang berbahaya jikalau kita mengikuti protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah. Baik, untuk hari ini adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah memahami pengertian dari besaran dan satuan. Yang kedua, membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku. Yang ketiga, memahami kegunaan dari satuan baku dalam pengukuran. Jadi itulah tadi tujuan pembelajaran atau tujuan pelajaran yang akan kita capai untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya marilah kita sama-sama menyaksikan materi dari besaran dan satuan. Pertama-tama kita harus mengenal apa itu besaran. Besaran fisika atau dikenal sebagai physical quantities memiliki definisi adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya, apabila saya menunggu tinggi badan saya, tinggi badan merupakan besaran yang dapat dinyatakan dengan angka, misalnya 170. Suhu tubuh juga merupakan suatu besaran dan dapat dinyatakan dengan angka, contohnya 36 derajat Celcius. Oke, mungkin kalian akan bertanya, mengapa sebuah besaran harus dinyatakan dengan angka? Mengapa tidak menggunakan kata sifat saja? Ternyata kata sifat tidak bisa digunakan karena kata sifat itu terbatas. Contohnya, sepatu saya kecil, badan saya ukurannya sedang. Mobil ini ukurannya besar. Kalau bus ini lebih besar. Bagaimana dengan pesawat terbang? Sangat besar. Bandaranya sangat amat besar. Bagaimana dengan sebuah kota? Luar biasa besar. Bagaimana dengan sebuah provinsi? Negara? Bagaimana dengan benua? Dunia, apalagi alam semesta. Kita sudah kehabisan kata-kata untuk menunjukkan seberapa besar mereka tadi. Apabila kita ingin menyatakan ukuran benda dari benda tadi dengan angka, maka tidak akan menjadi masalah sama sekali. Contohnya, tinggi badan saya 170 cm. Panjang dari mobil ini adalah 4,5 meter. Panjang dari bus ini adalah 15 meter. Panjang dari pesawat ini adalah 50 meter, dan seterusnya. Tidak peduli sebesar atau sekecil apapun benda yang kita ukur, kita akan selalu bisa menyatakan dengan angka. Bagaimana adik-adik? Sudah paham kan kenapa besaran dinyatakan dengan angka? Untuk besaran-besaran yang memiliki satuan, satuan tersebut bisa dijadikan sebagai skala pembanding. Namun, mengapa harus memiliki satuan baku? Misalkan tinggi badan saya adalah 1,7 meter, maka seluruh orang di dunia termasuk Amerika, Jepang, Eropa dan lainnya pasti akan mengerti bahwa tinggi saya adalah 1,7 meter. Satuan yang dipakai dan dimengerti oleh seluruh orang yang ada di dunia disebut dengan satuan internasional. Dalam fisika, besaran juga terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan besaran pokok
dan ada juga besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Untuk besaran pokok sendiri hanya ada 7, yaitu besaran panjang dengan satuan meter, besaran massa dengan satuan kilogram, besaran waktu dengan satuan sekon, besaran suhu dengan satuan Kelvin, besaran kuat arus listrik dengan satuan ampere, besaran intensitas cahaya dengan satuan kandela, besaran jumlah zat dengan satuan mol. Selanjutnya adalah besaran turunan. Nah, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Adapun contoh-contoh dari besaran turunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, besaran luas panjang kali lebar, satuannya adalah M². Besaran volume panjang kali lebar kali tinggi, satuannya meter². Massa jenis, massa dibagi dengan volume dengan satuan kilogram meter², dan seterusnya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang besaran dan satuan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dan bermanfaat untuk kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.